Kita mau tanya, kalau dari sisi pandang seksolog, itu seks sebelum nikah itu bagaimana? Kalau dari sisi pandang seksolog ya, kalau dari sisi pandang agama itu kita sudah tahu bersama. Udah tahu ya semua sama-sama. Oh, that's a good question. Kalau aku sih selalu aku lebih menyarankan adalah seks dalam pernikahan. Kenapa? Lebih safe, ya. Secara seksologi kita sudah punya partner yang jelas, yang kita bisa memaintain hubungan seksnya. Karena kalau seks berganti-ganti sebenarnya itu merusak energi kita, energi seksual kita. Kalau menurut teorinya Wendy Maltz, energi kita itu sebenarnya netral. Tapi yang bikin kita negatif atau positif adalah terlalu banyak ganti-ganti orang, bingung, terlalu banyak referensi gitu ya. Ingin tahu apa yang dia suka. Tapi kalau kita ada yang satu orang, kita sebenarnya bisa makin lama makin enak. Kita makin tahu, energi kita makin nyaman, kita makin lebih positif sebenarnya. Cuma ada orang yang bilang, bosen. Kalau misalnya mau pikir bosen, nanti hidup juga bosen. Apakah kalau orang bosen bekerja, orang berhenti bekerja? Enggak toh, gitu. Jadi sebenarnya dalam menjalankan ini, aku lebih setuju satu abstinence, ya, ABC prinsipnya. A, abstinence, tidak melakukan hubungan seks sampai kita siap, sebaiknya kalau sudah menikah, gitu ya, sehingga kita tidak sibuk-sibuk studi komparasi begini begitu, gitu ya. Lebih ideal lagi kalau dua-duanya perjaka dan perawan, jadi dia berproses bersama. Dan yang paling susah kalau satunya sudah pernah, satunya belum. Nah ini yang kadang-kadang bahaya, apalagi yang laki-lakinya sudah punya banyak sekali pengalaman atau sudah banyak adventures, bahkan pernah jadi penjahat kelamin, terus begitu maunya yang perawan, itu chaos dalam rumah tangga, selalu berakhir di kursi konseling saya, udah pasti. Karena dia cari yang dan nggak maunya yang udah bisa, tapi maunya cari yang perawan, kan aneh gitu konsepnya menurut kita gitu. Nah itu kayak gitu. Kalau misalnya dua-duanya bisa berproses, oke. Nah ABC itu adalah abstinence, be faithful, condom. Be faithful adalah kalaupun sudah mau melakukannya, ya lakukanlah dengan setia pada satu orang pasangan, bukan setia pada pasangan ya, satu orang pasangan. C, kondom adalah pakai kondom kalau misalnya kamu mau melakukan hubungan seks yang beresiko terhadap kehamilan, beresiko terhadap infeksi menular seksual. Meskipun kamu udah pakai kontrasepsi lain, misalnya pakai IUD lah, pakai pil KB, pakai apapun itu, tapi jangan pernah pakai Postinor ya. Oh my god. Kenapa? Jangan pernah pakai morning after pill, karena itu adalah untuk emergency kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan terhadap mereka yang diperkosa. Jadi kalau itu dipakai terus, kebanyakan perempuan juga malah jadi akan punya masalah dengan hormonal problemsnya dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya gunakanlah kondom meskipun sudah punya kontrasepsi yang lainnya, karena kondom satu-satunya yang bisa mencegah dari infeksi menular seksual gitu. Jadi kenapa harus menikah? Kalau buat saya, kalau menikah udah jelas gitu, kita akan membangun kemana nih, arahnya jelas gitu. Betul. Kita udah punya misinya, kita berdua sama-sama mau saling memuaskan. Nah tujuan seks itu kan ada 3, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Jadi bagaimana di dalam pernikahan ini saya mau punya anak apa enggak, itu juga harus ditanyakan. Kedua, saya mau enak-enak sama kamu, ya, rekreasi. Ketiga, saya mau menjalin relasi, saya mau disayang, saya mau menyayangi, saya mau memberikan kepuasan seksual, saya mau dipuaskan secara seksual. Itu kan konteksnya lebih nyaman dalam pernikahan, jelas dan begitu. Gitu kalau menurut aku ya, Bri. Oke, Bri, tepuk tangan dong buat Soya. Tepuk tangan dong semua di balik Soya ini yang blak-blakan, guys. Kalau kita boleh kasih kesimpulan, keren, iya dong. Jadi Soya ini ternyata walaupun dia juga studinya di luar negeri, ternyata dia masih menganut yang namanya paham ketimuran kita. Makanya kita harus berikan dia tepuk tangan. Dan dia membenarkan seks harus menikah dengan alasan yang tepat. Karena penjelasannya sesuai dengan ilmunya. Iya, betul sekali. Karena memang harusnya begitu, betul. Karena rupa kalau misalnya dia belum jelas, dia nggak fokus, kan? Iya betul. Nanti baper le. Rupa kita dong seberapa kali. Siapa? Boleh sharing lagi nggak? Oke. Boleh. Terakhir Stokang. Orang mau bahas syuting. Ini dong semua usir patora. Tadi Mbak Zoya kan menganjurkan
lebih baik lagi kalau sama-sama perjaka dan perawan. Iya. Di sini saya mau sharing. Saya pernah menikah dan pada pernikahan saya itu saya dalam keadaan perawan dan suami saya dalam keadaan perjaka. Tapi selama perjalanannya ternyata nggak mulus sama sekali Mbak Zoya. Dari awal pertama mungkin basicnya itu adalah seks edukasi lagi ya. Iya karena, sih, benar. Tertanam dalam keluarga bahwa saya harus nikah dalam keadaan perawan dan benar aja saya nikah dalam keadaan perawan, gitu kan. Dan kemudian saya nggak bisa having sex ada sekitar 2 bulan setelah menikah karena takut, gitu kan, karena saking takutnya. Gitu. Terus pas hubungan seks pertama sakit ya? Iya betul, sakit. Dan hampir 2 tahun pertama saya nggak tahu yang namanya dapat orgasme itu seperti apa. Dan pada akhirnya saya berdiskusi dengan suami, gitu kan, ayo kita sama-sama belajar. Aku belajar, kamu juga belajar, gitu kan. Dan berakhir sia-sia juga sih Mbak Zoya, karena di sini entah saya salah belajarnya atau apa, nanti saya minta masukannya. Karena di sini saya yang belajar, saya cari tahu, saya membaca, saya berdiskusi dengan teman-teman, ke dokter juga, gitu kan, karena di sini nggak ada seksolog deh kayaknya. Dan kemudian suami saya itu waktu itu saya nggak tahu apakah dia nanya ke temennya, dia nonton bokep sampai saya suruh nonton bokep dong kamu, gitu kan. Apalah, yang penting intinya belajar, gitu kan. Yang penting ayo belajar, gitu. Dan saya pun nggak dapet nih, tetap kok nggak dapet sih anak SMP 13 tahun bisa ML, bisa bunting, dan ketika ditanya dia bilang ML itu enak, gitu kan. Kok aku yang menikah resmi, gitu, aku tidak mendapatkan hal itu, gitu. Akhirnya di situ aku yang mengambil keputusan untuk belajar keluar, tanda kutip. Akhirnya aku mencari pengalaman dari orang lain. Apakah hanya aku di rumah yang gagal dan gak bisa? Apakah ketika aku belajar dari orang lain aku bisa mendapatkan itu? Dan akhirnya berawal nakalnya, cheatingnya di situ tuh Mbak Zoya. I see. Kalau wow, that's a very good experience. Sorry ya, tadi aku kurang lengkap sih sebenarnya. Maksud aku tuh, aku lebih gampang memberikan seks edukasi jika dua-duanya itu relatif sama-sama masih perawan dan perjaka. Artinya benar-benar aku bisa start gitu dari awal. Tapi kalau apakah tanpa seks edukasi perawan perjaka udah bisa pasti oke, belum tentu ya. Dua-duanya udah punya pengalaman seks aja banyak-banyak, belum tentu ketika menikah juga langsung berhasil sih, bener banget gitu. Jadi memang challenge dalam seks edukasi itu benar-benar harus paham apa sih konteks seksualitas buat setiap orang, apa sih yang bisa membuat orang itu bergairah, bagaimana sih cara seks yang seperti apa sih yang bisa mempertahankan kemesraan dalam rumah tangga gitu ya, sehingga tidak apa sih yang bisa menggoda seorang perempuan atau seorang laki-laki untuk bisa cheating. Nah, ketika kita bisa owning it gitu ya, problem-problem ini kita pahami, kenapa kita menginginkan ini, kenapa kita merasakan yang kita rasakan, itu akan relatif lebih mudah karena masalah yang bisa diselesaikan adalah masalah yang bisa kita ketahui, ya kan? Kalau kita nggak tahu masalahnya kita apa, tapi kita cuma tahu simptomnya bahwa aku kok nggak bisa nikmat sih hubungan seks, aku nggak bisa ini gitu, itu agak susah karena ada banyak sekali dalam konseling gitu yang aku nggak bisa terbuka di sini bilangnya. Itu ada hal-hal teknis yang kadang-kadang kalau aku tanyain, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dulunya orang tuanya selalu nakut-nakutin dengan seks. Ada yang orang tuanya itu ya gitu, ya udah berharap bahwa semua orang udah pasti bakal menikmati seks. Nah mungkin gitu ya, ketika sedang ada affair dengan orang lain, si laki-lakinya ini cukup sabar untuk ngajarin, untuk menanyakan keinginan kamu, untuk bereksplorasi bersama. Makanya dalam di Instagram saya kerjasama dengan Jiting, saya membahas tentang sexploration gitu ya. Sexploration itu supaya perempuan bisa memahami tubuh dan seksualitasnya, tentang gairah seksualnya sebelum dia berkolaborasi dengan orang lain untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Kalau kita nggak ngerti tubuh dan seksualitas kita, di mana aku bisa merasa terangsang, di mana zona erotisku, apa yang bisa membuat aku turn on gitu ya, kita tidak akan pernah bisa memiliki koneksi seksual dengan orang lain gitu. Nah kalau misalnya masih sama-sama perjaka dan perawan, artinya aku bisa agak sedikit memulai dari apa sih pemahaman kamu tentang seksualitas, gimana cara kita menikmati, bagaimana cara mengeksplornya, itu lebih gampang.
kalau orang yang udah punya pengalaman kadang-kadang sok tahu gitu kalau dalam konteks dikasih seks edukasi. Tapi aku kan ini begini, nah orang-orang yang sudah berpengalaman seringkali menggunakan cara yang sama untuk semua orang. Kayak misalnya, oh kalau perempuan ini saya kasih begini dulu orgasme mbak. Nah perempuan yang ini kok enggak? Bukan salah si perempuan itu, salah kamunya nggak bisa pakai cara yang sama ke semua orang kan. Gitu. Atau wah kalau laki-laki kalau diginiin pasti oke. Loh kok laki-laki yang ini enggak? Ya nggak bisa pakai cara yang sama. Sekali lagi setiap orang itu unik. Makanya kalau saya memberikan seks edukasi ya untuk persiapan pernikahan, konseling pranikah kepada mereka-mereka yang masih perjaka dan perawan, relatif lebih mudah dalam konteks ini sih maksudnya gitu. So I'm sorry that your marriage didn't work, tapi it's always worth untuk konseling berdua. Dan please bagi siapapun yang mendengarkan, jangan pernah menonton film porno, karena film porno itu referensinya sama sekali tidak realistis gitu ya, membuat kita malah mempertanyakan kenormalan seksualitas kita menurut aku. So please don't try that. So we don't have to watch porn. No need. No need. Ikutin aja ini YouTube Zoya Amirin aja. Oke. Gitu. Thank you for asking. Guys, iya ini seru banget. Ini mau sampai tengah malam, tapi terbatas. Orang ini sebenarnya bikin video ceritanya, tapi akhirnya suka terus apa-apa karena dikasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini. Jadi ini bagus juga ya, maksudnya orang saya akhirnya jadi bahan jadi bahan pertanyaan. Jadi bahan pertanyaan nanti ya, saksikan di YouTube. Nanti lihat orang mau itu, orang mau bikin video. Oke guys, thank you for joining. Thank you so much. Nanti aku gabung-gabung lagi maka di dia. Iya nanti sure. Nanti jangan lupa follow Instagram aku sama YouTube aku di Zoya Amirin, itu banyak tentang love, sex and relationship yang bisa kamu pelajari. Thank you. Kak Zoya udah semuanya. Makasih semua. Ya, terima kasih. I'm so happy.